Harus ingat kan masih ada Pak Prabowo nih sebagai presidennya. Apa iya nanti menurut lu, eee, Prabowo sama Gibran ini, terus di tengah-tengahnya tuh ada Jokowi? Entah itu orang ketiga atau orang keberapa, ada Jokowi di tengah-tengah. Apa itu tidak bikin hubungan ini ruwet nantinya? Iya. Ya secara teoritis tentu nggak bisa, karena yang akan menahkodai pemerintahan ke depan 5 tahun tentu Prabowo dan Gibran. Tapi kan orang juga tahu bahwa konsultan politik utama Gibran ke depan itu adalah Pak Jokowi, bukan yang lain. Partner diskusi, teman ngobrol, yang akan dilakukan oleh Gibran, Jokowi bukan yang lain. Jadi sekalipun Pak Jokowi tak ada di tengah-tengah gitu, tapi semua kebijakan politik Gibran, manuver politik Gibran, langkah politik Gibran ke depan, saya kira memang itu bagian dari replika dari Pak Jokowi. Mmm. Eee, Itu yang kemudian menurut saya per hari ini saya tidak akan mengedit ah, pernyataan saya itu. Jadi Gibran itu adalah Jokowi junior. Jokowi Junior. Junior. Jadi ingat waktu tuh adeknya, Kaisang tuh pernah bilang, Gibran itu tuh versi lebih upgrade-nya lah dari Pak Oh kalau Jokowi. itu nggak bisa dibantah. Oh, Bahkan menurut saya Gibran ini jauh lebih agresif dan lebih ofensif dan mau head Mmm. to head dengan lawan-lawan politiknya. Kalau Pak Jokowi dikritik paling jawabannya, "Jangan begitulah, saya nggak begitu. Jangan tanya saya." Gibran nggak, nyerang balik nih anak. lu inget gak? Lu nonton pasti Mas Adi ketika si, Mas Hasto bilang kalau Gibran itu ibaratnya sopir truk yang Iya, usia 17 tahun, nabrak ya di mana itu. Terus, Gibran ngasih respon. Lu iya. nonton gak responnya Gibran yang dia bilang, "Ya terima kasih Mas Hasto, maaf Pak Hasto, Pak Hasto paling oke." Itu menurut lu jawaban yang apa? Agresif, nyindir, atau memang sehumble itu? Sederhana bagi saya, bagi Gibran pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak perlu Mmm. diladenin. Apalagi apalagi dikait-kaitkan dengan ya super truk gitu ya, dianggap khilaf, mengusung jadi wali kota di Solo. Tapi itulah Gibran, originalitasnya. Jawabannya itu khas milenial, di bawah umur 40 tahun. Mhm. Ngomongnya itu tidak langsung agresif, tapi pesan yang ingin disampaikan Gibran, pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak layak untuk ditanggapi, udah itu aja. Bagi saya itu jauh lebih sadis, Oke. ketimbang misalnya dibalas panjang kali lebar, Heeh, dibikinin puisi, heeh. dibikin pernyataan-pernyataan panjang. Jadi Gibran itu hanya ingin bilang bahwa pernyataan Pak Hasto itu nggak perlu diladenin, udah itu Oh. aja. Mas Adi, sekarang kalau lu ngelihat bagaimana PDIP atau Gibran atau Pak Jokowi itu saling berbalas ya. Terakhir kan ketika Mas Hasto bilang Pak Jokowi itu pengen juga merebut kursinya ketum PDI Perjuangan, Pak Jokowi bilang kan, Iya. "Lah kemarin bukannya bilangin Golkar," gitu kan. Terus sopir truk Golkar, Gibran nanggapin. Jadi, menurut lu ini hubungan yang kayak gimana sih sekarang antara PDIP dengan keluarganya Jokowi? Ini sesuatu yang, lucu untuk diliatin, bikin kita ketawa, atau ini bakal bahaya kalau terus berlanjut? Sylvia, tak ada perang yang paling mengerikan selain perang saudara. Jadi efek dari perang saudara. Jadi kalau PDIP, Ganjar Mahfud kalah sama Prabowo, mungkin mereka akan terima. Apapun judulnya Prabowo ini outsider. Kalau Ganjar Mahfud ini kalah sama Anies sama Muhaimin, mungkin akan terima dengan lapang dada sebagai satu konsekuensi pertarungan politik secara terbuka. Mmm, Tapi kalau kekalahan Mahfud dan Ganjar itu karena faktor Jokowi, itu yang mereka nggak terima per hari ini sepertinya. mhm. Makanya Hasto, elit-elit PDIP sejak awal masa kampanye, itu tak pernah berhenti mengkritik Jokowi, mengkritik Gibran. Samsul lah, macam-macam. MK-MK, soal etik, soal moralitas, dan seterusnya. Mmm, Bahkan energi PDIP itu hampir 100% peluru nyasarnya kepada Pak Jokowi dan Gibran. mmm, Bagi saya ini adalah efek dari perang saudara itu. mmm. Sangat kelihatan sekali PDIP itu marah dan kecewa dengan Tunggu Jokowi. tunggu Mas Adi, ini beneran PDIP yang lu lihat secara keseluruhan, atau ada kubu juga nih dalam PDIP? Ya Karena kita kalau lihat lihat kalau kubu-kubuannya saya nggak tahu heeh, ya. Tapi kalau performa yang muncul ke permukaan ada 2, heeh. Hasto yang agresif, Mbak Puan yang akomodatif. Itu dia, itu yang mau gue tanyain. Makanya ini sebenarnya kalau kita bilang PDIP, ini beneran PDIP gak nih secara keseluruhan? Eee, Kan kalau kayak Hasto kita lihat ada Hasto, misalnya siapa? Masinton, Deddy Sitorus gitu yang vokal ya. Sementaranya geng Mbak Puan kayaknya chill aja tuh. mungkin sederhananya, ya Hasto dan kawan-kawannya, Puan dan kawan-kawannya. Kalau mau bicara PDIP secara institusional Heeh, tentu
harus mendengar pernyataan dari ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri yang saya kira sebagai veto player. Jadi keputusan politik apapun terkait dengan Jokowi, terkait dengan Gibran, terkait dengan Pilpres, memang hanya Megawati yang Mmm, harus dijadikan sebagai kiblat. Dan secara umum memang bisa ditunjukkan sikap politik Megawati sejak awal, kecewa dengan Polres demokrasi, ini neo Orba, dan seterusnya dan seterusnya. mmm, Tapi kalau melihat ada kecenderungan belakangan sulit bisa memang dibantah ya mhm, bahwa kader-kader PDIP terutama di elit mereka, memang ada 2 faksi yang saya kira memiliki kecenderungan politik yang sama terhadap Pak Jokowi. Harus diakui Gibran mmm, sama Pak Jokowi ini kan sangat akomodatif ya ketika berkomunikasi dengan Puan Maharani, terlepas apapun mmm, motif politik dan intensinya dan bisa dicek Mbak Puan ini tidak pernah mengeluarkan statement-statement yang menurut saya cukup agresif, cukup kritis dan ya, mendowngrade mmm, Pak Jokowi mhm, dan Gibran Rakabuming Raka. Tapi beda dengan Pak Hasto. mhm, Iya, Pak Hasto ini sebenarnya mewakili wajah PDIP yang sesungguhnya. mmm, PDIP yang marah, PDIP yang sebal, PDIP yang terluka sampai hari ini. mmm. Ini yang menurut saya sebutkan di awal, ini kan efek dari perang saudara aja. Nah, Oke. cuma perang saudaranya kalau yang saudara di dalamnya sendiri juga beda nih, kita agak aneh nih, Mas Hadi. Jadi kenapa yang membuat antara kubunya Hasto sama kubunya Mbak Puan ini beda? Menurut lo apa pembedanya ya? Ya saya kira setiap partai memang ada pemfaksian dan pengkubuannya kok. Bisa dicek kok soal misalnya hak angket. Nasdem juga kelihatan ada yang agresif, ada yang halus. PKB juga ada yang agresif, ada yang halus. PKS juga begitu, ada yang agresif, ada yang halus. Karena memang partai-partai itu seringkali membuat satu atau dua jangkar yang tidak bisa dibaca secara linier. Jadi Jadi udah strategi, Mas? dua ada strategi, ada plan A dan ada plan B-nya. Satu Oh, sisi tampil Hmm. agresif, tapi satu yang lainnya dia akomodatif. Itu kecenderungan partai kita secara umum. Yang kedua, saya membaca sepertinya memang PDIP sedang menghitung betul bagaimana pola komunikasi politiknya ke depan, terutama kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. mmm, Saat ini memang banyak yang gagal membaca bahwa bonus demografi kita pada level pemilih ini kan 56%. Itu adalah jumlah pemilih pemuda, anak muda yang umurnya 40 tahun ke bawah. Mereka nggak suka dengan performa politik yang terlampau menyerang kritis secara terbuka. Di mmm, 2029 nanti jumlah mereka itu di atas 60%. mmm, Oke. Ini yang sepertinya saya termasuk yang menduga sebenarnya jangan-jangan memang PDIP pun di masa yang akan datang ini tidak tidak terlampau agresif juga. Nyerang Hmm. Prabowo termasuk nyerang Pak Gibran. mmm, Karena itu kontraproduktif. mmm. Karena Kontraproduktif sampai ngaruh ke suaranya Ganjar Mahfud nggak menurut lo? ya sangat mungkin, sangat mungkin. Kan itu terbukti dan terkonfirmasi di survei-survei. Semakin Hmm. keras menyerang Pak Jokowi, semakin agresif menyerang keluarga besar Jokowi termasuk Gibran, Mahfud Ganjar kan turun suaranya. Karena menyerang orang baik itu tidak kondusif dalam iklim demokrasi. Mmm, Makanya dalam berbagai kesempatan, Ganjar dan Mahfud mengurangi serangan-serangan politiknya kepada Pak Jokowi. oke, Debat pertama terbuka. mmm, Tapi kedua, ketiga, dan keempat mereka kan mengurangi keterangannya. mhm, Tapi mungkin ya di 2009 yang akan datang, strategi-strategi politik yang akan dimainkan oleh PDIP akan sedikit berubah. Terutama untuk bagaimana melakukan penetrasi di pemilih muda yang saya kira jumlahnya cukup luar biasa. Tak oke, lagi galak, tak lagi agresif, aha, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, antara Jokowi dengan PDI Perjuangan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Jokowi adalah dulu kader PDI Perjuangan yang diusung mulai dari wali kota menjadi wali kota Solo 2 periode, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian diusung menjadi presiden 2 periode oleh PDI Perjuangan. Ini adalah sebuah perjalanan karir politik dari Joko Widodo, dimulai dari Partai PDI Perjuangan. Ya, kemanakah nanti Presiden Jokowi? Ya, kita belum tahu. Tapi untuk menantunya, dia sudah menjadi kader Golkar ya. Presiden Joko Widodo merespon soal dirinya disebut bukan lagi kader PDI Perjuangan. Apa kata Jokowi? Hal ini sempat ditanyakan ke Jokowi usai menghadiri rapat kerja kesehatan nasional 2024 di ICE BISD Tangerang Selatan, Rabu 24 April 2024. Di ujung wawancara, Jokowi ditanya tanggapan dirinya bukan lagi kader PDI Perjuangan. Oke, kemudian tampak
Jokowi juga sempat tersenyum ketika menjawab perihal itu. Kemudian Jokowi langsung meninggalkan lokasi wawancara. Pernyataan PDI Perjuangan soal Jokowi bukan lagi kader PDI Perjuangan itu diungkap Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Awalnya Komarudin Watubun ditanya apakah PDI Perjuangan menutup peluang berkoalisi dengan Prabowo Gibran dan bagaimana status Gibran di partai berlambang banteng tersebut. Ya, siapa Gibran itu? Bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil keputusan itu, diulang-ulang itu gimana? Kata Komarudin di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 22 April 2024. Komarudin juga merespons pertanyaan tentang status ayah Gibran yang juga Presiden Joko Widodo di PDI Perjuangan. Komarudin menyinggung Jokowi sudah di sebelah sana. Oke, jadi tegas itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang Zulhas tawarkan Jokowi Gibran gabung PAN, keluarganya Pak Jokowi. Apakah mereka bergabung di Partai Amanat Nasional? Coba kita lihat teman-teman berita ini ya. Zulhas tawarkan Jokowi dan keluarganya gabung di Partai PAN. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan, menawarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk gabung ke partainya. Zulhas meminta Jokowi dan Gibran tak perlu repot ke sana kemari. Jadi Pak Jokowi, Mas Gibran, gak usah repot-repot lah, kata Zulhas di kantor DPP PAN Jakarta Selatan. Pada 23 April 2024, Zulhas mengatakan partai sangat terbuka untuk Jokowi dan Gibran. Menurutnya, Jokowi sudah menjadi bagian keluarga PAN. Oke. Nah, kemudian teman-teman, kan sudah berkali-kali keluarga Pak Jokowi, keluarga PAN. Ya, PAN keluarganya Pak Jokowi, jadi sudah jelas. Nggak usah kesana kemari, ngapain? Sudah ada rumahnya, namanya Partai Amanat Nasional, ucapnya. Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun bicara terkait status Jokowi dan Gibran yang bukan lagi menjadi kader partainya. Komarudin menyebut Jokowi sudah di sebelah. Hal itu diungkap Komarudin kepada wartawan di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan, kata Komarudin kepada wartawan pada Senin 22 April 2024 malam. Yang benar saja Jokowi masih kader PDI Perjuangan, tambahnya. Komarudin juga bicara status Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Jokowi, kata dia. Gibran bukan lagi kader PDI Perjuangan. Gibran itu sudah bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu mau jadi cawapres, imbu Komarudin. Oke, jadi itu yang terjadi sekarang ya teman-teman ya, dalam dunia perpolitikan kita, luar biasa sekali manuver-manuver politik yang dipertontonkan kepada kita ya. Kita bingung bagaimana ini situasi perpolitikan saat ini. Rakyat juga bertanya-tanya apakah memang seperti inikah ya di republik ini. Oke. Ketua DPP PDI Perjuangan, Badan Kehormatan Komarudin Watubun, melontarkan pertanyaan yang menganggap Presiden Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming Raka serta menantunya Bobi Nasution adalah masa lalu partai. Dia menyoroti tindakan Jokowi dan keluarganya terhadap PDI Perjuangan belakangan ini. Dengan tindakan Pak Jokowi termasuk anak-anaknya, anak mantunya seperti saat ini, ya sudah itu bagian dari masa lalu partai, kata Komarudin dilansir di CNN.com. Ya. Dan Komarudin juga pernah
tak menganggap Jokowi dan keluarga sebagai kader PDI Perjuangan. Menurutnya, Jokowi sudah bersemberangan dengan PDI Perjuangan sejak Pilpres 2024. Bahkan Kamarudin menegaskan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi kader PDI Perjuangan. Dia berkata keanggotaan Gibran gugur setelah mencalonkan diri sebagai wakil presiden dari partai lain. Gibran itu sudah bukan bagian dari kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu, ya, ujar Komarudin. Sebelumnya Komarudin juga sempat melontarkan pernyataan Jokowi sudah berseberangan dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Dia menilai mustahil Jokowi masih menjadi bagian dari PDI Perjuangan pada Senin 22 April 2024 malam, usai pertemuan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Orang sudah di sebelah sana, gimana mau dibilang partai dari partai PDI Perjuangan? Yang benar saja, kata Komarudin. Pada kesempatan itu dia juga turut berbicara soal status Gibran hingga kini belum diumumkan secara tegas usai menjadi cawapres Prabowo. Komarudin menyebut Gibran bukan lagi sebagai kader banteng. Gibran itu sudah bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak dia ambil keputusan itu, maju cawapres. Merespon ucapan elit PDI Perjuangan itu, Jokowi hanya tersenyum.